Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala, dari Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala, bahwasanya dia berkata, yang lalu sudah pernah kita tahu mengapa beliau digelar Asam. Asam artinya tuli, peka, tunarungu, ya. Kata beliau, ada 4 perkara yang tidak diketahui nilainya, melainkan oleh 4 jenis manusia. Jadi ada 4. Sebetulnya kita tahunya nilainya, bukan tak tahu, karena akal kita ada. Tetapi baru betul-betul kita sadari tingginya nilai 4 perkara ini bagi 4 jenis manusia ini. Karena sesuatu itu dapat dikenal melalui lawannya. Di antaranya begitu. Ya, di antaranya begitu. Sesuatu itu bisa kita kenal dia melalui lawannya. Jadi hati-hati mendengar, atau satu masa nanti kita mengaji entah dengan siapa lagi, dijelaskan seperti ini. Sebetulnya kalau kita tahu yang 4 perkara berikut ni, tahu kita tinggi nilainya, tapi lalai kita, terlena kita, tidak menghargainya, kecuali oleh 4 model manusia ini. Mana dia? Masa muda tidak diketahui nilainya, melainkan oleh orang yang sudah tua. Masa yang muda-muda tak tahu betapa enaknya mereka pada masa muda, tetapi baru betul-betul tinggi nilai muda tadi kalau sudah tua. Oleh kerana kita sudah tua, umur kita dah 70-80, kita tahu enaknya umur 40-50, maka kita bagi tahu kepada yang umurnya 40-50, begini enaknya masa kalian. Jangan sempat enaknya itu tak sempat kalian nikmati, seperti saya tak sempat menikmati masa 40-50. Umur dia 50-60, tahu dia enaknya masa muda tadi, jemaah. Cemana 30-40 sedapnya, bagi tahu. Begitu terus menerus. Tetapi walau dibagi tahu, yang sedang mengalami masa itu selalu kurang menghargai masa itu, jemaah. Itu yang kadang-kadang kita katakan, dulu kemana-mana pakai minyak wangi, sekarang pakai minyak angin. Apalagi dah, jemaah. Memang ada di antara kita yang umur bertambah, uban tidak. Bahkan sampai Allah panggil pun tetap hitam rambut dia. Bukan urusan itu, bukan urusan uban. Urusan masa sudah lewat. Masa muda betul-betul tinggi nilainya, sangat diketahui oleh orang yang sudah tua. Bukan bermakna yang muda tak tahu itu, tapi itulah kurang, jemaah. Selalu kata orang, kalau sudah tiada dia, kalau sudah lewat dia, barulah
kita sadar betul betapa tinggi nilainya. Dan ingat, jangan manis mulut. Saya ingatkan begini-gini saja jemaah, jangan manis mulut. Sedaplah kalau macam kalian ni kita. Okey, kita sudah lewat. Sekarang masa kita pula. Apa yang bisa kita buat? Itu yang selalu saya sebutkan. Kadang kita yang sudah tinggi umur ini pun berlaku macam yang masih muda. Kan sayang. Ya maaf. Udah tinggi umur, udah tua umur, egois masih juga. Udah tinggi umur, udah tua umur, bertekak masih rajin juga. Dah tinggi umur, udah tua umur, tak mau dengar cakap orang, tak mau dengar nasihat orang, tak mau mengalah. Repot jemaah. Ini harap dipahamkan. Kedua, dan keselamatan, yaitu tertolaknya yang dibenci. Selamat berarti yang dibenci tertolak. Itu mudah mengukur selamat. Jadi selamat itu apa? Apa yang kita tak suka tertolak dari kita. Itu selamat jemaah. Nah, nilai selamat itu tidak diketahui nilainya melainkan oleh orang yang sedang mengalami musibah jemaah. Kata Imam Ghazali sebagai ganti pernyataan ini, tidak diketahui nilai kaya melainkan oleh orang miskin. Yang kedua ini tak tahu kita selamat, kecuali tinggi nilai selamat itu bagi orang yang mengalami musibah. Apa halangan kita sembahyang subuh pagi ini? Coba sebut satu jemaah. Apa halangan kita untuk sembahyang subuh pagi ini? Hujan halangan. Hujan halangan kecil kali lah tu. Apa halangan kita sembahyang subuh? Ngantuk halangan macam budak-budak. Ngantuk halangan. La ilaha illallah. Hujan halangan. Mana ada halangan? Itu bukan halangan, itu malas. Apa buktinya bukan halangan? Cobalah kalau pengajian ini disebut setiap yang ngaji satu orang dapat 10 juta. Apa ngantuk lagi? Hujan apa ditembus? Maka itu bukan halangan. Apa halangan? Mana ada halangan kita? Awak sedang sembahyang dibunuh orang. Pergi ke sebahagian negara Islam saat ini. Yang saya maksud negara Islam, negara-negara yang mereka ada orang Islamnya, negeri lah lebih tepatnya. Pergi saat pagi ni, pergi. Mau sembahyang pun dibunuh orang. Nanti ada yang bilang tak ada, itu Indonesia. Pergi sebahagian negeri Muslim. Tak percaya saya. Berarti kawan ni belum melek internet dia. Internet. Mau sembahyang pun payah dibunuh, mau sembahyang dibunuh. Itu baru betul halangan. Awak hujan, ngantuk, sakit kepala, mau sembahyang. Nggak ada halangan kita. Tak ada. Tetapi kita tak dapat memahami dengan 1000% nikmatnya kita sembahyang pagi ini, kecuali kalau satu masa mengalami musibah. Kalau mengalami musibah, mau sembahyang dibuang sana sini, mau sembahyang diancam sana sini, barulah kita bilang enaklah macam negara Indonesia itu, mau apa pun bisa. Itu pun ngeluh juga jemaah. Itulah salah satu saya selalu bilang, mari kita kalau ini macam mana pun, istimewa yang muda-muda pasti pegang handphone. Kalau pegang handphone pasti buka internet. Itu pasti sekarang jemaah. Sedangkan yang tua-tua pun sekarang pakai internet dia, kalah anak muda. Lagi yang muda-muda. Tengok di internet tu yang bermanfaat untuk kita. Betapa sedapnya kita, khususlah spesifik lah ya, Medan ni sedap.
Alah jalan berlobang-lobang. Sana makan pun tak makan orang tu. Apa pula jalan berlobang-lobang lagi diurus. Sana orang tu makan tak makan. Tapi tetap sembahyang. Coba dulu jemaah. Supaya kita tahu betapa enaknya nikmat nilai selamat itu. Jemaah. Jadi baru tahu tingginya nilai selamat bagi orang yang sedang mengalami musibah. Sedih juga awak. Dah kumpul-kumpul duit mau beli mobil tadi, tak dapat. Asal mau terbeli ada je uang keluar. Macam tetangga sebelah tu, alhamdulillah, tak ada iri awak, udah ganti mobil dia. Baru sekarang lebih mahal pula lagi. Semalam orang tu pergi wisata ke daerah ini. Dah 2 hari kok belum pulang-pulang. Dengar kabar tabrakan. Apa kata yang tak jadi beli mobil? Coba dulu. Apa kata yang tak jadi? Bukan alhamdulillah orang tu tabrakan. Ya, mungkin inilah hikmah tak jadi awak beli mobil ni. Tengok. Tahu kita nilai selamat itu saat musibah, maka tidak ada kesempatan menurut agama kita berkeluh kesah. Tak ada. Mau dari sisi apa aja. Coba dulu, mau dari sisi apa? Tinggi nilai selamat. Bukan tanggung tadi malam angin kencang. Kencang tadi malam angin dia mah. Bantai hujan lagi. Ya kalau ngaji kok tidak. Awak tergantung daripada jemputan. Dijemput sampai sini selamat, alhamdulillah, selesai. Tinggi nilai selamat tadi jemaah. Memanglah kalau ditengok-tengok yang susahnya hidup kami. Kata si atuk tadi, umur 80. Tapi ku tengok kawan-kawan sebaya aku, tukang seluruh pula atuk ni. Dah koid semua dah. Habis dah. Awak memanglah, alhamdulillah lah sampai sekarang 80 ni memang hidup dia miskin. Misal kata, tetangga awak dia, dari kecil awak tahu miskin hidup dia. Tapi yang kaya-kaya tadi, yang segak-segak, yang badan hebat, berharta tadi, koid dah semua. Tinggal awak sendiri. Awak rasa pun dah bosan juga hidup ni. Belum juga Israel datang, kata dia. Ambil seluruh juga. Misal kata aja maaf. Tahu nilai selamat itu bagi orang yang mengalami musibah. Ya Allah. Maka alhamdulillah kita ni. Alhamdulillah. Luar biasa Allah Ta'ala sayang sama kita. Jangan ngeluh. Makanya kalau ada yang ngeluh ni, entahlah mungkin tak sadar dia terlampau banyak nikmat Allah sama dia. Jemaah. Apa yang mau dikeluhkan? Boleh faham insya-Allah jemaah. Kan? 2, 3 yang cakap ulama ni Syekh Hatim Al-Asam, awak menyampaikan aja. Kalau Imam Ghazali tadi tidak, beliau ganti yang kedua ini, tidak tahu nilai kaya oleh orang miskin. Maka kepada kita yang sedang kaya, apa ukuran kaya? Apa ukuran kaya? Mau makan ada, mau tidur bisa, mau masuk ke rumah ada, walaupun masih nyewa. Walau nyewa, kena tinggal semua ni jemaah. Aku perhatikan, wallahi, ku simpangkan dulu cerita ni. Aku kan jalan kemana-mana, ku tengok rumah orang yang besar-besar tu. Itu rezeki mereka. Tapi main akalku. Orang ni kalau tidur, diperlukan enggak sebesar rumah ni tidur? Kalau tidur, sebesar rumah tu orang tu perlu ruangan. Tidak kan?
Lantas apa iri aku nengok orang yang kaya-kaya ni? Bukan ngurus mereka, ngurus kita sekarang jemaah. Tak boleh kita campuri pribadi orang. Ngurus awak sendiri. Apa inginku rumah kaya-kaya gini? Kadang awak jalan tu, tengok awak juga rumah cantik. Mau juga awak mau kayak gitu jemaah. Ya biarlah aku jadi ustaz kayak hebat kaya rumah macam istana tadi kan. Selintas apa perlu aku? Orang tidur pun di tempat yang sikit. Ada kasur sebesar rumah besar tu. Apa urusan aku iri sama orang, angek sama orang? Cak jemaah. Dah pulang nanti kita ke akhirat dibawa tu. Kan tidak. Top, datanglah tsunami. Awak selamat, yang rumah besar tidak. Apa kata awak? Masih mau lagi rumah besar macam tu? Kan tidak. Misal kata, jangan salah faham pula mendoakan rumah besar gitu dikasih musibah. Tidak. Saya ingin ajak kita nikmati keselamatan yang Allah sedang berikan kepada kita. Jamaah. Panas tak beberapa masa ni? Panas? Panas. Tapi tengok kabar negara lain. Yang saking panasnya mereka mengalami kematian. Kita tak sampai. Bukan awak syukur mereka mati, tidak. Tetap mengambil hikmah dari keselamatan yang Allah berikan. Lantas dari sisi mana lagi kita mau mengeluh? Dua. Jadi kaya tadi begitu juga jemaah. Kaya tadi begitu. Jadi nilai kaya tadi, kita yang sedang kaya, makan cukup, tidur bisa. Ingat lagi ngaji 3 enak. Enak makan, enak tidur, enak ibadah. Sekurang-kurangnya enak sembahyang. Enak tidur. Malam tu tidur. Khutbah Jumat tidur. Pengajian tidur. Kurang apa sedapnya lagi? Separuh orang mau tidur pakai pil tidur. Mau tidur buat dulu rumah dia, kamar dia, entah apa. Begitu cara dia. Kita bukan mau menghukum orang. Tak boleh. Itu cara dia aja mah. Kita tidak. Enak tidur, enak makan. Kadang-kadang yang udah tua-tua ini pun, berapa umur? 80 kata anaknya. Tapi walau umur dia 80, semua makanan tak ada pantangan. Ui, sedap. Tengok. Pergi undangan, nampak rendang, bante. Nampak lengkuas, awak fikir rendang. Sekarang ku tengok di tempat-tempat undangan tu ada jengkol. Nampak jengkol, bante. Kurang apa lagi? Kaya tak ni? Kaya. Ini ukuran kaya jamaah. Ini ukuran kaya. Mau makan iya, sedap. Mau tidur iya, mau berbuat sembahyang iya. Tak ada halangan. Ini kaya. Adapun lebih lagi harta kalau Allah berikan kepada kita, bukan kita tolak. Nilai kaya itu baru diketahui betul bagi orang miskin. Saya miskin, tak pernah kaya, jadi tak tahu saya macam mana kaya itu. Kata si kaya pula, saya dari lahir berasal dari keluarga kaya, sampai sekarang tak pernah miskin. Agak payah tahu saya macam mana miskin itu. Dua-dua dekat pula dengan Allah. Tetapi bagi yang ketiga, dulu miskin, sekarang kaya. Tahu dia macam mana hebatnya kaya tadi. Sakitnya miskin. Tiga-tiga dekat pula dengan Allah. Lebih hebat yang keempat. Dulu miskin, belakangan kaya, belakangan jatuh miskin. Tahu betul dia betapa hebatnya kesempatan berbuat pahala saat kita menjadi kaya. Empat-empat memang orang dekat pula dengan Allah Ta'ala. Tengok jamaah. Ayo yang sekarang sedang kaya, gunakan harta cari pahala, bukan untuk lantam. Saya ingat, ini aja aku ingatkan jamaah. Nanti akhirat Allah tanya aku, dah lepas aku ya Allah. Ini aja aku ingatkan sama kita. Yang kaya-kaya sekarang,
Hei, aku sebut nama jangan marah nih. Dulu Abror ni tak punya mobil. Betul? Dulu punya mobil tak? Tak punya. Belakangan berkawan baik dengan Herman. Konsultasi, punya mobil. Kaya tidak? Tapi kalau aku bilang kaya tak mau nih. Alah, apalah awak. Apa aku dah ada mobil gitu? Dulu yang jemput awak Herman sendiri. Maka kalau minggu tu ketar-ketir juga awak. Kempes tidak ban ni, kempes tidak. Sekarang tidak. Tak ada satu. Ada satu. Makin lancar tak ngaji? Lancar. Tahu-tahu Syakban pula punya mobil. Makin lancar tak ngaji? Makin lancar. Tak tahu kalian nilai kaya tu kecuali oleh si miskin. Kata Imamun Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ayo yang sekarang sedang kaya, gunakan cari pahala. Pahala jemaah. Masing-masing pulang nanti ni. Masing-masing ni. Pulang masing-masing jemaah. Pulang masing-masing. Pahala masing-masing. Lantas harta kita siapa yang ngurus? Ahli waris. Sampai nanti. Pagi ni ku niatkan tamat. Sampai nanti tentang itu jemaah. Ada 4 tukang rampas. Nanti sampai insyaAllah. Ya. Baik, kita teruskan. Dan kesehatan tidak diketahui nilainya melainkan oleh orang yang sedang sakit. Ini aku rasa tak usah aku terangkan lagi ni. Dah ngerti kali lah jemaah. Ajaklah aku makan sama kita. Aku dah banyak jemaah, tak bisa lagi makan ini. Awak ada asam lambung? Kurang asam yang tak ada awak. Asam lambung ada. Berkawan awak sama yang sudah tinggi-tinggi umur. Yang tinggi umur, sedap aja makan. Awak tak bisa lagi. Kalau ini nanti kumat, ini kumat, dah tak bisa. Taunya nilai kesehatan oleh orang yang sakit. Jemaah. Maka kita yang sedang sehat, usahakan jangan jadi sakit. Supaya tahu kita ni orang hebat di sisi Allah Ta'ala, tengok orang sakit. Tengok orang sakit. Itulah di antaranya kita pentingnya iadatul marid, mengunjungi orang sakit. Bukan untuk cari aib. Aku tetap ngaji ni, aku sampaikan kita yang udah ngaji. Kadang yang udah ngaji ni pun masih piktor juga, pikiran kotor. Datang juga nengok orang sakit, hati dia main, mulut dia lincah. Hati dia main, rahasia ilahi kawan ni. Berdangkit ni hidupnya, tahankan dulu. Hati pas pulang cerita. Itulah awak bukan apa ya kak? Apa rupanya begitulah Allah Ta'ala tu. Tengok sakit tadi tu. Pelit kali hajah tu. Pelit. Tengok harta itu. Untuk apa kau cakap begitu? Untuk apa saya cakap begitu? Untuk apa? Kita nengok orang sakit itu untuk jadi pelajaran bagi kita. Bukan untuk menceritakan dia. Habis pahala dia, pahala orang yang mengupat tadi jemaah. Si sakit, sudahlah dosa dia hapus dengan sakit. Dapat pula pahala gratis dari mulut orang. Tengok. Jaga mulut. Memang payah jemaah. Mulut ni payah. Tapi wajib dijaga. Ini tak saya terangkan lagi lah ni. Perkara tingginya nilai sehat bagi orang yang sakit. Dah fahamlah kita tu jemaah. Ya. Terakhir dari nasihat Syekh Hatim Al-Asar. Hidup tidak diketahui nilainya melainkan oleh orang yang sudah mati. Kalau dah mati apa lagi? Hilang semua jemaah. Hilang semua. Itu selalu saya ingatkan. Buatlah apa saja yang menghasilkan pahala. Buatlah. Usah lagi timbang apa kata orang. Usah lagi timbang jemaah. Kecuali kalau apa kata orang itu mendukung kita untuk menghasilkan pahala. Sebab apa? Paling-paling lama orang ingat kita 3 hari. Itu dah lama kali itu. Nabi Muhammad SAW kita ingat pun karena perintah agama.
Kalau tidak pun mungkin lupa juganya kita sama beliau nih jamaah. Kerana agama, kerana iman. Hati-hati ya. Baiklah. Bersyair Abu Nuwas. Orang kata Abu Nawas, Abu Nuwas. Nama beliau Al-Hasan ibnu Hani. Ya. Orang kita Hani ini sebut Ani ya, Hasan bin Hani. Mengapa beliau disebut Nuwas? Penyebab beliau digelar Abu Nuwas, Bapak Nuwas, adalah dia mempunyai 2 orang anak perempuan yang suka bergerak-gerakkan di pundaknya. Anaknya suka bergantung-gantung di pundak, bergantung-gantung, itulah namanya Nuwas. Jamaah, ya kita pula tak ada gelar-gelar begini, ini bukan kebiasaan orang Indonesia pula jamaah, maka digelar beliau Abu Nuwas. Apa kata beliau? Syair beliau, zunubi in fakkartu fiha kathiratun wa rahmatu rabbi min zunubi awsa'u wa ma tam'i fi salin amiltuhu walakinani fi rahmatillahi atma'u fa in yaku ghufran fadhalika rahmatun wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Dosaku jika ku renungkan sangatlah banyak, dan kasih Tuhanku dibandingkan dosa itu lebihlah luas. Dan tiadalah inginku akan amal solih yang ku kerjakan, akan tetapi kasih Allah yang ku dambakan. Jika ada ampunan, itulah kasih Tuhan. Tapi jika yang lain ku dapatkan, maka apalah yang dapat ku buatkan. Maknanya menunjukkan rendah hati. Kalau dapat ampunan Allah, itulah kasih Allah. Kalau tak dapat, apa lagi lah mau awak buat? Semualah balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup pasti berakhir jamaah. Tahu-tahu jamaah haji dah berangkat, kejap lagi. Ya. Tahu-tahu jamaah haji yang berangkat tadi dikabarkan pula awak dah meninggal. Rupanya dia berangkat dah 6 tahun yang lalu. Coba. Sekejap jamaah. Tahu-tahu awak mau pergi sembahyang Isya, dari rumah sigap jalan sampai masjid dah tak bisa lagi. Kok agak lain badannya. Dah jam 9 ayah kok belum pulang. Tanya kawan-kawan di masjid. Udah kosong, tak ada orang. Datang ke masjid, duduk dekat tiang luar rupanya. Dah tak bisa jalan lagi. Ada payah sikit. Padahal waktu pergi mungkin. Jangan bilang tak mungkin. Kalau ada yang bilang tak mungkin, bukakan tempurung yang tebal tu jemaah. Coba. Balik-balik ke Tuhan semua. Balik-balik ke Tuhan. Dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda. Apa kata beliau? Man arada an la yuqifahullahu ala kabi a'mali ila akhiri ma qalahu Rasulullah. Kita baca terjemahan. Siapa saja yang ingin Allah Ta'ala tidak mengumumkan buruk amalnya. Mau awak amal awak yang buruk ni jangan tahu orang. Apalagi alhamdulillah sekarang awak dah dekat pula ke Allah Ta'ala secara zahir lah. Saya kan kita tak tahu jemaah. Awak ingin jangan sempat buruk awak tahu orang. Dan tidak pula dibukakan catatan amalnya. Jadi catatan amal tu tak nampak sama orang, sama ada di dunia atau di akhirat. Maka kata Rasulullah, bacalah doa berikut ini setiap selesai sembahyang. Bahasa Arabnya ada di atas itu. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min zambi. Allahumma in lam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Baca itu jemaah selepas sembahyang. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih kuharapkan daripada amal perbuatanku. Kita lebih memohon ampunan Allah. Dan sesungguhnya kasih sayangmu lebih luas daripada dosaku. Ya Allah, jika aku tidak pantas mendapatkan kasih sayangmu, maka kasih sayangmu lebih layak mendapatiku. Mengapa? Karena dia kasih sayangmu itu
mencakup segala sesuatu. Duhai Tuhan yang paling pengasih di antara para pengasih. Hafal doa ni jemaah. Doakan habis sembahyang. Sembahyang sendiri kah, sembahyang berjamaah kah, doa. Kita sangat memerlukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dikaji-kaji, rasa syukur kita masih belum sebanding itu dengan nikmat yang Allah berikan. Ayo, salahkan saya kalau salah. Dikasihlah kita uang lah, jangan benda lain. Dikasihlah kita uang 25 juta. Syukur tak? Syukur, rezeki Allah Taala. Tapi pernah kita tidak, mohon maaf saya kalau salah, mensyukuri mata kita bisa berkedip. Cak jemaah. Pernah tak kita mensyukuri di dalam hati Allah, terima kasih Allah, mataku bisa berkedip? Pernah tidak? 2000 kali mata ni berkedip sehari. Apa jadinya kalau dia tak bisa berkedip? Pernah tak itu kita syukuri jemaah? Ini dia. Bukan kita kata salah syukur atas uang yang banyak dikasih tadi. Betul lah itu pula. Tapi mata tu jemaah. Ada rupanya orang, saya waktu itu sedang periksa mata. Ini beberapa tahun yang lalu jemaah. Beberapa tahun yang lalu periksa mata ke dokter spesialis mata. Dokter ni memang mengaji lah. Dulu kami sama-sama mengaji di Jalan Manggis. Mana Jalan Manggis? Lugur. Kami dulu ngaji sana. Jemaah. Setelah Allah yarham Tuan Tahir yang punya rumah meninggal, dimintalah oleh murid-murid yang mengaji itu supaya Allah yarham Tuan Mahmud Syihabuddin yang mengisi. Jalan Mendeling. Tapi oleh keluarga tak dikasih. Karena beliau sudah tua. Maka oleh beliau ditunjuk Allah yarham Muallim Arifin Isa. Jadi kalau minggu saya dengan almarhum Ustaz Ali Nasution, kami ke rumah Allah yarham Muallim Arifin Isa, berangkatlah di mobil yang dimiliki dokter tadi. Karena ini bayi, aku sebut nama Dr. Aslim Sihotang, spesialis mata. Orang salih, jamaah itu mengaji itu, jamaah itu orang mengaji, jamaah. Jadi tapi belakangan dah puluhan tahun tak jumpa. Belakangan saya berobat mata ke beliau, cerita-cerita kami nostalgia. Tak usahlah saya sampaikan isi cerita kami, jemaah kan, nostalgia tentang ngaji tadi. Dah di ruang praktik dia tu banyak poster tu. Di antara poster yang ku baca, rupanya ada orang punya sakit mata, tak punya air mata. Ku pikir ada rupanya orang penyakitnya tak punya air mata. Untuk itu maka ditetes-tetesi. Dalam hatiku, ya Allah, hebatnya nikmat-Mu ya Allah. Padahal awak minus ini jemaah. Minus ni kan penyakit. Sakit minus ni jemaah. Syukurnya awak yang punya air mata. Sebab mata ni kalau kering bahaya kali jemaah. Jangan semenit dia kering. Kering betul ya, tak ada air mata tu, jangan semenit, detik aja dah bahaya. Bayangkan mahal harga obat tadi itu, jemaah. Bayangkan mahalnya. Maka kita perlu kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau dibandingkan ibadah kita dengan nikmat Allah Ta'ala, tak cukup jemaah. Terlampau banyak nikmat Allah. Syukur kita pun kurang. Itulah saya tanya tadi, pernah tak kita bersyukur atas mata yang berkedip tu jemaah? Bulu hidung. Aku kalau aku tengok di cermin gitu, panjang bulu hidung ni nampak, alhamdulillah. Andai tak ada bulu hidung ni jemaah, tak bisa kita menyaring benda-benda yang berbahaya akan masuk ke dalam tubuh.
Kemungkinan yang tua-tua mungkin dah payah mau mengetahuinya. Yang muda-muda ni nanti tengok di internet. Apa manfaat bulu hidung? Jamaah. Iya Allah. Untuk memudah membuktikannya, sekarang pun bisa sebetulnya. Tapi setelah dipraktekkan ya, nanti pas di rumah, coba hirup napas dengan hidung dengan hirup napas dengan mulut. Coba rasakan bedanya. Apalah jadinya kalau hidung kita tak ada bulunya. Mau masuk aja udara itu jemaah, berbahaya. Luar biasa nikmat Allah Ta'ala. Apa maksud saya? Gunakan kesempatan ni ibadah betul-betul jemaah. Kalaupun tak dapatlah aku ya Allah, misal kata ibadahku tak baik segala macam, masih aku harap ampunan darimu, masih aku harap kasih darimu. Itu doa tadi amalkan ya jemaah. Baik. Makalah yang ke-32. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati yudha'ul mizanu fayu'ta bi ahli sholati fayuwaffuna ujurahum." Kita baca terjemahannya. Bersabda Nabi Muhammad SAW, jika tiba hari kiamat, diletakkanlah timbangan, didatangkanlah orang yang mengerjakan sembahyang, diberikanlah kepada mereka pahala mereka semua dengan timbangan. Kasih, kau sembahyang, ini pahala, dapat. Kemudian didatangkanlah orang yang berpuasa. Di dalam satu kitab disebut didatangkanlah orang yang mengerjakan ibadah haji. Diberikanlah kepada mereka pahala mereka semuanya dengan timbangan. Kau sembahyang, ini pahala kau. Kau puasa, ini pahala kau. Satu hadis haji, dapat pahala. Kemudian didatangkanlah orang yang ditimpa musibah. Tidak diadakan timbangan untuk mereka. Dan tidak dibukakan catatan perhitungan amal mereka. Timbangan tak ada, buku catatan perhitungan amal pun tak dibuka. Apa cerita? Kemudian diberikanlah kepada mereka pahala mereka semuanya, tidak terhitung banyaknya. Sehingga berangan-anganlah orang yang sehat berada di dalam kedudukan seperti mereka, karena banyaknya pahala yang diberikan Allah Ta'ala. Apa maksud hadis? Besar pahala orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Jangan salah paham. Ini kamu mengaji tadi pagi, tak sembahyang pun tak apa awak. Yang penting dapat musibah lebih besar pahala awak lagi. Bukan itu makna. Bukan itu makna. Maknanya begitulah besar pahala bila kita sabar menghadapi musibah. Kesana maksud. Tak ada ibadah yang lebih tinggi dari sembahyang. Jangan salah kaji jemaah. Hadis-hadis seperti ini harus kita pahami fadilat. Tapi jangan salah paham. Kalau aku tengok badanku sehat, duitku banyak, anak-anak bagus semua, rumah pun elok, macam tak ada musibah. Sikitlah pahala awak di akhirat nanti. Salah ni. Ini salah. Satu-satu sisi, orang sehat, orang berkecukupan duitnya, anaknya bagus semua, semuanya lancar. Satu-satu sisi, ini bisa lebih berbahaya dari ketika orang mendapat musibah. Orang dapat musibah bisa bahaya kalau tak kuat iman jemaah. Lalai dia jemaah. Itulah belakangan baru awak paham. Kadang-kadang saya heran juga. Satu, mengapa jalan tol masih ada juga kecelakaan? Awak kan tak ngerti jemaah. Ya kan ilmu tu bertambah terus. Padahal kalau awak tengok tak ada penghalang. Adat-adatnya tidak lebih ramai jalan tol dari jalan biasa. Kenapa kecelakaan juga? Rupanya, kata orang-orang pengalaman, jalan mulus ini bisa buat ngantuk. Bahaya awak kalau tak waspada. Dalam hatiku kalau gitu, ada juga eloknya jalan berlubang nih, gue pikir.
Tak ngantuk dia. Mau tidur. Apa makna jemaah? Hidup yang lancar-lancar saja, itu pun bisa jadi musibah. Itu dalam bahasa Arab istidraj. Ketika nikmat membuat kita lalai kepada Allah Ta'ala. Hati-hati. Hati-hati. Maka saya kadang kalau bersama kawan di jalan tol tu, kulirik-lirik juga dia tu. Kencang kali naik, mana ada di jalan tol lobang. Kencang kali nanti dia tabrakan pula. Bahaya pula. Jangan pakai kalimat udah takdir Allah. Kalau bahaya kan dah takdir Allah. Jangan pakai kalimat itu, urusan Allah. Urusan kita berhati-hati. Mulai itu kalau udah kencang kali dia, sekarang kan banyak jalan tol. Sikit-sikit tol, mudah perhubungan jemaah. Bahaya. Itulah hati-hati kalau kita sedang lancar-lancar saja. Jadi, tapi hadis ini sedang menunjukkan fadilat musibah. Jadi bagi saya, bagi kita yang sekarang sedang mengalami musibah, hadapi itu dengan cerdas sebagai orang beriman, pahala besar. Pahala besar. Macam mana cerdasnya? Ya kalau musibah kena gara-gara angin kencang tadi malam, atap rumah rusak, perbaiki. Kalau musibah yang kita hadapi, mana tahu kita pedagang pula, dagangan kita macam tak laku-laku. Apa yang salah? Perbaguskan. Itulah mukmin yang cerdas. Jamaah, doa janganlah pula lupa. Tapi jangan pula doa saja. Perbaikan tidak. Macam mana awak mau beli sama dia? Muka dia 12 pas. Mau beli tak ada bagus-bagusnya. Tutuplah kedai. Tutup jamaah. Tutup. Nama orang jualan muka itu mestilah ramah. Jamaah, doa jangan lupa. Hati-hati, jangan salah faham atas hadis ini. Jangan nanti kalau gitu bagus awak dapat musibah. Tidak itu maksudnya. Hati-hati orang yang sedang lancar-lancar saja. Minta izin saya. Mungkin awak contoh-contoh ni tak maksud apalah. Dah 5 tahun, dah 10 tahun menikah, tak nampak tanda-tanda akan ada keturunan. Satu sisi orang tengok ini musibah, bukan? Enak si pulan tu. Kadang-kadang tak ngerti awak. Yang berzina-zina ni lancar pula anaknya. Coba jemaah. Coba dulu. Apa maksud? Kita tak tahu maksud Allah Ta'ala. Jangan lupa ada nabi-nabi Allah tu seperti Nabi Zakaria, seperti Nabi Ibrahim. Sudah tua-tua baru dapat keturunan. Andailah sampai meninggal kita tak dapat keturunan, yang kita pandang itu musibah, saya tak berani bilang apa-apa. Ikut macam ini, hadapi dia. Kadang-kadang saya pun cakap sama orang-orang tak mengerti kita hikmah Allah Ta'ala. Yang menikah elok-elok, yang baik zahir kita tengok, tak dapat keturunan. Yang berzina dengan mudah dapat anak, sampai 3-4 anak tak kahwin-kahwin. Berzina terus jemaah. Kita tak tahu apa hikmah Allah Ta'ala. Andai, minta izin saya, ini saya cerita umum ni, tak ada maksud apa-apa. Saya mau menyampaikan hikmah musibah saja. Andailah bagi orang yang menikah tadi dipandang ini sebagai musibah, ingat pahala yang begitu besar menanti kita nanti di akhirat. Boleh faham ni jemaah? Hati-hati ya, jangan kita meminta musibah, tidak. Tapi bagi saya, bagi kita yang sedang mendapatkan musibah, ingat, hadapi itu dengan cerdas sebagai seorang mukmin, dan ingatlah pahala yang menanti kita. Makalah yang ke-33, dari sebagian orang bijak, kata mereka, anak Adam, maksudnya manusia, menghadapi 4 perampasan yang mengalahkannya. Bahasa kita kalau sekarang Medan ni begal. Tapi kan begal negatif. Sebab ini baik-baik ini, supaya mudah faham jemaah. Ini baik-baik, tengok ya. Ada 4 perampasan yang mengalahkannya. Merampas, maksudnya mengambil dengan cara paksa. Diterima atau ditolak, tak bisa tidak, tetap diambil. 1.
malaikat maut merampas akan nyawanya. Siapa bisa tahan? Tapi kan tak baik kita sebut begal. Cuma maksud saya tadi supaya mudah kita faham. Perampok, penyamun, ambil aja begitu jemaah. Ada yang udah siap-siap mati, tak mati. Jemaah, saya tak ngerti. Opung saya dah disiapkan ya kain kafan. Nama apa anak-anak yang pernah saya ceritakan sini jemaah. Nama anak-anak lasak. Terbuka saya lemari opung saya. Aku tengok kain putih. Aku tanya lah hama aku. Apa itu? Itu kain kafan dia itu. Dah siapkan ya? Tak mati-mati jemaah. Udah besar awak baru matilah dia. Ada yang awak pula takut mati? Emang mati. Dirampas saja begitu oleh malaikat Israel. Tak ada segan-segan dia jemaah. Pertanyaan saya, kalau orang merampas, kita sedang lengah atau sedang awas? Lengah. Lengah jemaah. So kalau sedang awas tak sebut merampas tu. Kan tahu awak. Jemaah. Apa maksud saya? Usahakan jangan sempat lengah. Sehingga kalau Israel datang, tidak dia merampas. Dah siap aku. Kan sedap jemaah. Saya tak tahu lah. Umumnya orang tua-tua dah siap itu. Umumnya orang tua-tua tu dah siap. Apa lagi? Dah siap awak dah mau pulang dah. Tengok sebelah kawan awak yang dulu masa gadis-gadis. Waktu kami curi-curi asam belimbing dulu. Asam belimbing? Asam belimbing asam apa tu? Asam sunti. Kalau cara Aceh kan ya asam belimbing ya. Ada di rumah Pak Saipul tu. Kan? Pohonnya udah agak payah orang sekarang. Buah renda. Kau tahu buah renda? Syaban? Tak tahu? Marah Syaban. Ustaz ni yang tak tahu awak ditanya. Buah ara. Tahu buah ara? Hanyut sungai. Itulah Melayu ni. Buah renda yang asam tadi pun bisa jadi manis. Halwa, buah ara tadi pun bisa jadi manis. Halwa. Memanglah luar biasa kebiasaan budaya adat ni jemaah. Bisa hebat begitu jemaah. Nah, kenapa jadi ke buah-buah? Jemaah yang dikasih Allah Ta'ala, teringatlah dia. Inilah kawan-kawan masa gadis awak dulu curi-curi asam belimbing tadi. Dah tak ada. Yang ada cucu-cucu dia ni. Sebelah sana kawan wirid awak. Dah tak ada lagi. Tinggal awak sendiri. Awak pun dah siap mati. Israel datang? Belum juga. Tengok. Padahal awak yang tua-tua ni dah siap dah. Dah siap. Mau apa lagi? Mau apa lagi dah? Jamaah. Amal bukan artinya orang situ ibu atau bapa yang tua ni bukan orang lalai, memang rajin beramal. Mau apa lagi dah? Tapi Israel kalau belum datang, ya belum. Artinya tak ada yang bisa rawat nyawa kita, jemaah. Habis begitu saja. Yang penting siapkan bekal. 2, dan merampas ahli waris akan hartanya setelah kematiannya. Apa lagi? Ada itu tak bisa ditolak, hukum agama. Sikit harta, banyak harta, tetap jatuh hukum waris. Jamaah. Kalau tak ada harta, tak ada waris. Ada harta walau sikit, jatuh hukum waris. Mau apa lagi? Tapi jangan salah faham, tak penting harta. Salah, dia kesempatan untuk mencari pahala. Maksud saya, jangan sampai cinta kepada harta. Jangan sampai, jamaah. 2, 3. Dan merampas ulat akan tubuhnya di dalam kubur. Ini yang nak dilantamkan tu. Ini yang mau melantamkan makanan tadi tu. Ini yang mau berkelahi gara-gara makanan. Merengut pulang, tak dapat nasi berkat. Kan rugi. Mungkin tuan rumah lupa. Mungkin memang tuan rumah tak mau ngasih kita kerana dia benci kita. Apa masalah? Gaharu. Ini ku share ini jamaah ke YouTube. Ku bilang sama anakku gaharu.
Kena walau dari tak ada fikiran sampai sekarang mulai ada fikiran, tetap ku sampaikan nasihat-nasihat itu walau dia tak faham. Jamaah. Sekarang udahlah pula dia berfaham, makin besar ku bilang, "Bro, kalau ada orang maki-maki kau, biarkan aja. Biarkan. Apa masalah? Misal dimakinya haru gini, bodoh. Ya apa masalah? Tak usah mudah hati tersinggung. Kan? Kecuali kalau dia main fisik, hantam. Itu tak bisa. Jamaah, fisik tak bisa. Apa maksud saya? Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah. Naiklah aku mobil Abror, naiklah aku mobil Hermani, naiklah aku. Tak ada sandarannya. Apa masalah? Tahu hatiku main, kurang hormat orang ni sama ustaz. Mobil pun tak ada bersandar begini. Yang penting sampai kemari kan. Asal jangan dibawa orang ni aja lawak rally Paris Dakar tu. Yang penting kan sampai mengaji. Kenapa? Itu nasihatku sama anakku, jemaah. Jangan kau mudah tersinggung. Maki orang biar, fitnah orang biar, apa masalahnya? Kan dia belum lagi tinggi, itulah dulu awak siapkan jemaah. Pahala dapat. Apa-apa jemaah. Kena akhirnya tubuh kita ini jadi makanan siapa? Ulat, belatung. Itu yang mau dilantamkan tadi. Senyumlah muka lebar. Awak nanya tidak, dia cerita. Baru pulang kami tadi sekeluarga Ustaz. Dia itu dari restoran besar yang baru buka itu. Apa masalah? Jemaah. Apa masalah? Bukankah kalau makin gemuk badan kita, siapa yang senang nanti? Awak seluruh, jangan masuk hati. Lalu minggu depan Herman Abror tak mau jemput lagi. Nyindir awak dia ni. Situlah masuk yang gemuk, yang waktu hidup penuh gizi, hari raya belatung. Mau sedap kali yang masuk ni, hamburger, gulai lemak, sedap ni. Jawabnya tak ada. Ini seluruh, bukan ada masalah apa-apa aja mah. Tak ada. Akhirnya belatung juga. Akhirnya belatung. Saya mau mengingatkan kita, jangan mudah tersinggung. Ya udahlah, pulang tadi tak dapat nasi berkat, sudah selesai. Apa masalah? Apa masalah jemaah? Aku bilang sama anak aku, bantailah orang. Kalau ayah masih ada lagi satu tujuan ayah yang mesti dicapai, jadi usah dengar cakap orang. Saya bilang, ku didikkan itu ke hari itu jemaah. Karena kalau kita ingin tidak tersinggung, mungkin kita hidup. Coba dulu jawab orang tua saya ini yang lebihlah dari saya, umurnya lebih banyak pengalamannya. Ingin kita hidup ni tak tersinggung, mungkin? Mana mungkin? Siapa manusia terbaik? Rasulullah Muhammad SAW. Kalau aci-aci tersinggung kali Rasulullah. Jawab pertanyaanku berikut. Jawab. Kalau tak mau terserahlah. Pernah kita gara-gara rajin beragama ni dibilang orang gila? Pengalaman kita masing-masing? Pernah? Tak pernah. Nabi Muhammad tu kekasih Allah Ta'ala, bukan hanya dibilang gila, dibilang penipu, dibilang tukang sihir. Apa lagi jemaah? Apa lagi? Contoh ke Rasulullah kontan. Itu. Anda jadi merampas ulat akan tubuh kita. Nanti kan sarapan kita ni. Sarapan nanti ni insyaAllah. Yang sebelah awak tengok, serabinya 4, awak 2 serabi awak. Dah 3 kali sarapan sini. Sebelah 4 awak 2, sebelah 4. Padahal awak kalau masukkan ke kotak tak pernah 5.000. Tak pernah. 50 aja selalu masuk. Ya biarlah, apa masalah. Kuulang-ulang kaji. Sampai sekarang aku ingat lagi jamaah. Selama dagu masih bisa bergoyang, yang sodoplah hidup tu. Itu nasihat nenekku. Selama dagu ni masih bisa bergoyang, sodoplah hidup ni. Apa makna? Masih bisa makan awak.
walau serabinya 2. Orang 4. Acaranya supaya sama lama makannya, awak yang 2 sikit-sikit jadi sama. Jangan yang 2 cepat kali habis, nanti orang masih makan, awak udah siap. Nah, sudah apa masalah jemaah? Masuk aja ke hati, tersinggung. Ku bilang sama Gaharu, nak kalau begini model hidup kita tersinggung, masuk ke hutan pun tersinggung juga sama monyet nanti itu, ku bilang. Karena akhirnya kita jadi makanan ulat. Ayo jemaah ya. Dah. Apa lagi? Dan merampas musuhnya. Maksudnya orang-orang yang hak mereka dizalimi sebab mengambil harta mereka atau menggunjing mereka atau memukul mereka dan selainnya akan amal perbuatannya. Jika dia ada amal solih, dan jika tiada, maka dia akan menanggung dosa mereka. Si A menzalimi si B, maka si B merampas pahala si A. Kalau si A tak punya pahala, dosa si B Allah pindahkan kepada si A. Hati-hati, pahala kita dirampas musuh kita. Macam mana kita dia merampas kita? Kita gunjing dia. Kita ambil harta dia. Kita rugikan dia. Itu yang selalu saya sebut jemaah. Kita yang punya kereta ni hati-hati. Kita yang punya mobil ni hati-hati. Waktu tadi parkir kereta kita kalau bahasa awak dulu kita lenggek. Tahu lenggek? Apa lenggek? Tabrak awak tahu. Orang Medan kau apa bukan? Kata awak. Kita kira-kira jemaah ya. Waktu awak tadi narokkan kereta kemudian awak lenggek selop orang tadi. Memanglah tak sengaja. Kalau tak sengaja tak ada dosa. Walaupun tak ada dosa, tak enak juga hati awak. Sebab filmnya ada nanti di akhirat, catatannya ada. Apalagi kalau sengaja. Tak sandal-sandal, tak selop-selop siapa ni, lenggekkan saja. Tengok. Berdosa tidak? Di akhirat dituntut orang tu. Selop awak yang bersih dilenggek sama ban kereta dia. Coba dulu. Dilenggek sama bannya. Ban dia kotor. Tengok jemaah. Tengok. Mungkin kalau tak sengaja, walaupun nanti di akhirat diadili oleh Allah Ta'ala, tak sampailah berdosa. Yang kita mau ceritakan yang berdosa. Awak buka aib dia, awak rugikan dia jemaah. Pahala kita bergeser ke dia bila kita tidak minta maaf dan bila dia tidak memaafkan. Kalau habis pahala kita, dosa dia Allah geser ke kita. Itu maksudnya merampas. Yang keempat tadi. Jadi merampas musuhnya akan amal perbuatannya. Ya. Jamaah, hati-hati jangan mudah menggunjing. Gunjing ni. Ya, hati-hati jamaah. Minggu lalu saya ingat saya si fulan tak datang ngaji Syaban. Ya Ustaz, memang tak datang itu. Titik. Dah, habis. Awak nanya tidak apa tidak, sambung Syaban. Sampai isi perut kawan tadi pun bisa tahu. Gunjing. Hati-hati jemaah. Cuma memang dikesankan di masyarakat kita ni jadi sombong. Karena tak mau banyak cakap. Tak mau banyak, bahasa kita kombur. Biarlah kalau dia menganggap sombong. Ingat, 1.000.000, 1.000.000, sepenuh langit bumi mengatakan kita sombong. Kalau ternyata kita tidak sombong demi keselamatan diri kita, insya-Allah di akhirat selamat jemaah. Sebab sebentar kita hidup sini ni. Sebentar kan? Sangat sebentar. Apalagi kita orang belakangan ni. Sebentar. Kalau ada yang Allah kasih sampai umur 90-an lebih, macam lebih kurang sebulan yang lalu Tuan Halim meninggal 95 lebih kurang. 94, 98. Lebih kurang jemaah. Terserahlah. Satu-satu. Tapi selebihnya sekejap habis. Sekejap habis. Bersabar kita dalam masa yang sekejap. Tahan diri untuk tidak menggunjing.
Meskipun nanti kesannya disebut orang sombong. Ini niat saya mau saya tamatkan ini. Kita tamatkan ya. Bahagian terakhir nih jamaah. Baik. Kita teruskan ya. Makalah yang ke-34. Dari sebahagian orang bijak, siapa saja yang menyibukkan dirinya memperturutkan hawa nafsu. Perhatikan kalimat, menyibukkan memperturutkan hawa nafsu. Karena kita hidup sebab ada nafsu, jamaah. Kalau tak ada nafsu kita tak bisa hidup. Kehidupan maksud saya. Kehidupan ini sebab ada nafsu. Kalau tak ada nafsu makan, tak ada kehidupan ini. Kalau tak ada nafsu kelamin, tak ada kehidupan ini. Nah, yang jadi masalah dia menyibukkan diri dengan memperturutkan hawa nafsu. Kita bolehkah mengikut hawa nafsu? Boleh apabila hawa nafsu kita dibimbing oleh agama. Kalau tidak, tak boleh. Ini masalahnya bukan itu. Dia melulu ikut hawa nafsu. Orang yang mengikut memperturutkan hawa nafsu, mestilah dia jatuh di dalam pelukan perempuan. Mestilah dia jatuh di dalam pelukan perempuan. Maksudnya, mestilah dia mengambil perempuan. Kalau begitu, salahkah mencintai, mengasihi perempuan? Tidak. Yang dimaksud ini adalah hawa nafsunya, bukan perempuannya. Akibatnya dia lalai. Berapa banyak orang yang rajin ibadah setelah berumah tangga tak sembahyang lagi? Ada jemaah, bukan tak ada. Betapa sungguh-sungguh dia jujur dalam hidup, setelah beristri tidak lagi. Kenapa? Bukan karena istrinya, bukan karena berkeluarganya, tapi sebab dia memperturutkan hawa nafsunya. Jadi lalai dia ketika melihat perempuan. Jadi bukan perempuannya, jangan salah jamaah ya. Kemudian siapa saja sibuk mengumpulkan harta, mestilah dia terjatuh pada yang haram. Bukan salah hartanya. Jangan lupa, sahabat-sahabat Nabi pun kaya. Yang jadi masalah lalai dia dengan sebab harta tadi. Enak rasa dia harta tadi selama ini, sudah sedap, sudah enak, sudah nyaman, ingin lagi, kesudahan yang haram pun masuk. Koruptor itu orang miskin apa orang kaya? Orang kaya. Dia menjadi koruptor setelah menjadi orang kaya. Kadang-kadang bingung kita mau apa dia dengan harta tadi. Nah itu tadi, bukan salah hartanya, tapi sibuk memperturutkan hawa nafsunya. Jatuh dia ke yang haram. Siapa saja sibuk untuk memberikan yang bermanfaat bagi umat Islam, mestilah dia lembut kepada mereka dalam perkataan dan perbuatan. Bila hati dia ingin memperhatikan keselamatan orang Islam, kalau gitu orang non-Islam tak diperhatikan, bukan gitu. Prioritas lebih dulu adalah orang Islam. Apa maksud prioritas? Apa maksud prioritas? Ya maksudnya wajarlah dia jumpa orang seagama. Jadi kata agama, kepada orang seagama latihan kau mencintainya, itulah awal latihan kau mencintai orang yang tidak seagama. Itu maksud yang ketiga nih jemaah. Kalau yang seagama kau tak perhatian, macam mana kau memperhatikan orang yang tidak seagama? Maka latihannya kepada yang seagama. Nah, orang yang memperhatikan nasib orang Islam yang seagama dengan dia perhatikan itu dengan betul, maka dia akan lemah lembut kepada mereka. Juga akan lemah lembut kepada yang tidak seagama. Yang keempat, siapa saja menyibukkan diri dengan beribadah, mestilah dia berilmu. Karena tidak sah ibadah tanpa mengetahui caranya. Tak sah jemaah. Saya mau sembahyang tak tahu caranya, tak sah. Tak sah. Saya mau haji tak tahu caranya, tak sah. Mesti ada ibadah. Kalau mesti ada ilmunya. Maka ikut-ikutan tak sah. Itulah yang seluruh guru-guru awak dulu waktu kecil-kecil. Cerita dia orang sembahyang berjamaah. Oleh budak-budak di belakang, diganggunya wak tadi. Diguit anak-anak tadi, pantat wak tu. Datang wak tu, oh begini agaknya sembahyang ni. Wak tu diguitnya pula pantat wak yang di depan. Wak yang di depan marah, tak.
Datang wak tadi marah pula ke belakang. Guru mau menceritakan, itulah kalau sembahyang tak pakai ilmu. Maka tak bisa tidak. Orang yang rajin ibadah mestilah ada ilmu. Nampaknya tak sempat jemaah. Kena panjang lagi yang ke-35. Niatku selesai di pagi ni tapi tak dapat. Yang terakhir nanti ke-37. 35, 36, 37. Jadi apa yang dapat pagi ni untuk saya, untuk kita, ya, jadilah itu ilmu kita. Kita amalkan, sampaikan ke isteri, sampaikan ke suami, sampaikan ke anak kita. Jangan cerita saja. Walau belum faham. Perhatikan bayi-bayi kita yang dilahirkan. Begitu dilahirkan, di antara yang disunatkan apa? Azan kan? Azan telinga kanan, azan aqamat telinga kiri. Kira-kira bayi itu ngerti enggak? Tak ngerti. Walau tak ngerti, lakukan. Maksud saya, sampaikan nasihat-nasihat kepada anak kita. Walau dia belum ngerti. Tapi bahasanya bahasa dia lah jemaah. Walau dia belum ngerti, pakailah bahasa dia, jangan pakai bahasa kita. Kata ulama yang bernama ini, mana tahu-tahu dia tu. Sampaikan aja lah, sampaikan jemaah, sampaikan. Walau dia belum ngerti, rekaman itu ada. Baik. Mohon maaf saya segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. InsyaAllah akan kita sambung makalah yang ke-36. Ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.